Hai semuanya, saya Yuka Tamada. Kali ini saya bermain-main singgah-singgah sebentar di kantornya Cat & Claw dan kita akan ngobrol-ngobrol. Buat yang penasaran, obrolannya seperti apa sih? Ditonton saja terus ya teman-teman semuanya. Halo Yuka. Halo. Apa kabar? Sehat. Kemana aja? Adalah. Yang pertama gue kemana aja? Ya kemana-mana lah bang, mau tahu bang. Gua terakhir ketemu 2019. 2019. Lama banget. Lama banget. 2025. Betul. Lu kemana aja sih selama itu? Gue balik kampung di Makassar. Kemana? Ke Makassar aku. Bukan ke Jepang. Puji Tuhan mahal ya tiketnya ya. Jadi cukup Makassar aja udah. Ngomongin Jepang, lu kelahiran Jepang ya? Enggak kok. Blasteran Jepang? Blasterannya aja. Bokap, nyokap Jepang? Bokap. Bokap yang Jepang. Nyokap Bugis? Nyokap Cina Ambon Cina. Oh Cina Ambon. Makassar stay-nya? Makassar stay-nya. Oh gitu, oke. Jangan percaya semua yang ada di Wikipedia bang. Iya, Wikipedia lagi. Tapi nama asli lu Yuka Tamada apa Tamada Yuka? Yuka Tamada sih, Yuka Tamada. Cuman kan beda aturan aja kan. Kalau di Jepang kan nama marga dulu, baru nama depan kan. Oke. Jadi kalau di Indonesia Yuka Tamada. Yuka Tamada lah ya. Ya, ini Yuka Tamada yang kita kenal sebagai seorang penyanyi dan juga pernah ikut Indonesian Idol. Betul. Season berapa ya? Season 8. Dan itu angkatan lu yang itu ada Firza, Noella, Husen Alatas. Husen. Benar. Luar biasa. Lu sampai di babak 4 besar. 4 besar. Nah, sebelum lu ikutan Indonesian Idol, sekarang udah jadi artis papan atas lah. Alele, tidak, nggak ada lah papan cuci bang. Papan cuci. Bisa nggak ceritain sedikit tentang latar belakang lu sebelum jadi musisi? Lu apa sih? Apa lu cuma seorang pelajar biasa atau apa? Iya sih pelajar. Gue sih sebelum menjadi musisi gue pelajar biasa aja yang emang demen musik. Oke. Emang demen musik. Cuman waktu itu belum sempat digeluti secara baik-baik lah gitu. Ya emang senang musik tapi nggak sampai nyanyi di kafe atau gitu reguleran gitu nggak sempat gitu. Jadi ya bener-bener gara-gara idol sih makanya kayak oh iya ya gue jadi penyanyi aja deh gitu. Oke. Nah apa sih hal yang trigger lu bisa suka sama musik ya mungkin karena emang biasanya kan kita dari temen tongkrongan. Lu pertama kali bisa, aduh, gue suka lagi sama musik gitu. Kalau gue mungkin karena dari kecil kan namanya gue gereja ya, sekolah minggu gitu kan dikit-dikit disuruh ikut paduan suara, ikut ini, ikut nyanyi-nyanyi gitu. Dan mungkin dari situ nyokap lihat, ini anak kayaknya suka nyanyi deh. Jadi dilesin lah aku. Yang bikin aku akhirnya benar-benar kayak, musik enak ya, asik ya, menyenangkan ya itu karena guruku. Oh gitu. Tante Sonya sama Om Teti, mendiang Om Teti. Oke. Ya cara mereka itu benar-benar ngasih aja lagu, sembarang lagu dikasih itu. Seret. Yang mana yang kira-kira aku suka, oh Yuka ternyata sukanya lagu-lagu gini nih gitu. Ya dibuka lagi lah dari situ, terak-terak. Oh ternyata Yuka lebih suka Bosas. Nah diajarannya Bosas. Nah, pas waktu aku dikenalin sama Bosas, kok asik ya lagu-lagu Bossa Nova itu asik ya gitu. Di situ sih awal mulanya kak. Awal mulanya makanya lu kayaknya lebih fokus ke Bosas itu ya. Iya, setiap dari cara nyanyi, cara metik gitar sangat terpengaruh sama Bossa Nova. Kalau itu dari sisi musiknya, kalau dari musisi ada nggak sih yang lu idolain banget yang apa ya? Bisa mempengaruhi jalan lu di musik gitu kayak misalnya karena lu suka Bosas, lu suka sama ini lagi, ini lagi. Yang lucunya yang gua bener-bener apa ya bisa dibilang terinspirasi ya lah ya kak, itu Corinne Bailey Rae. Lebih ke caranya nulis lagu sih kak. Lebih ke cara nulis lagunya justru. Dia kalau nulis lagu bener-bener apa yang dia rasain di kehidupannya dia tuangin di lagu dan melodinya manis-manis, chordnya aneh-aneh, ya nggak aneh sih, maksudnya progression chordnya, kayak bisa kayak gitu ya. Oke, tadi kan kita ngomongin Indonesian Idol itu penampilan lu pertama di depan publik atau ada momen sebelum itu? Tampil di depan publik? Sebelum itu udah sempat tampil di depan orang-orang lah ya, itu pas waktu masih kecil tuh ikut paduan suara kan. Rasanya gimana sih kak saat itu? Tegang sih. Yang aku ingat paling pertama itu tegang, nggak enjoy sama sekali. Sama sekali nggak enjoy karena bener-bener kayak gitu aja.
Masih kecil juga. Masih kecil masalahnya. Jadi masih kagak ngerti ya. Nah, selama berkarir tadi kan udah saat momen dimana lu tampil pertama kali lah ya di hadapan orang-orang. Nah, selama berkarir tantangan paling besar yang pernah lu hadapin tuh tantangan seperti apa, Kak? Tantangan yang paling lebih ke anu sih Kak, ke diri sendiri sih. Mengumpulkan niat, motivasi dan berusaha untuk supaya headspace-nya itu di tempat yang positif itu lumayan susah sih. Waktu itu lumayan menjadi tantangan lah. Karena mungkin ya dulu juga sampai sekarang juga kadang-kadang, tapi dulu lebih parah itu suka membandingkan prestasiku sama orang lain gitu. Kayak mereka udah kayak gitu, kok gue masih gini-gini aja gitu. Suka membandingkan gitu. Yang ada bukannya malah makin terbakar, tapi malah makin down gitu. Nah, lu menyiasatinya gimana perasaan-perasaan kayak gitu? Teman-teman sejujurnya, teman-teman sekeliling ada yang support system yang gitu. Jadi teman-teman yang lain, Kak, lu nggak bisa kayak gitu, Kak, gitu. Semua orang beda waktunya, beda jalannya gitu. Rezekinya beda-beda. Rezekinya beda-beda. Lu kalau kayak gitu mau sampai kapan, Kak? Yang ada yang sedih dirimu sendiri gitu. Oh iya ya, di situ mulai gitu. Biarpun down lagi, tapi ya itu support sistemnya bener-bener mensupport banget gitu. Jadi puji Tuhan bisa dilalui lah. Oke. Dan menyambung dari obrolan lu itu, kadang gue suka down sendiri dengan diri gue, kayak nggak pede ya, gitu nggak pede. Pantesan dari 2019 sampai 2025 lu baru kelihatan lagi. Ya saya minta maaf sedalam-dalamnya ya Bang ya. Nah itu mana aja dari 2019 ke 2025 ini? Ya emang kan pas waktu itu COVID ya, jadi memang mengambil kesempatan itu juga untuk berdiam diri dulu di rumah, nggak ngapa-ngapain. Tapi yang lucunya malah pas di jangka waktu itu lebih banyak nulis lagu malah, Bang. Lebih jadi produktif. Produktifnya luar biasa sih waktu itu. Tapi ya nulis lagu aja, nulis aja. Nantilah dibikin gitu. Kalau sambil belajar bikin demo yang agak rapi sedikit gimana, bukan cuman voice note gitaran sama vokal doang gitu. Nah dari situ. Jadi kalau mau dibilang hilangnya positif kok. Positif lah ya. Jujur, gue salah satu orang yang nyari lu. Saya minta maaf sekali lagi ya Pak. Nah, menurut lu pribadi nih, karena ya kita tahu lah lu dari kecil udah deket banget sama musik. Arti musik itu apa sih Kak? Buat kehidupan lu nih? Buat gue musik itu pelarian, Bang. Pelarian dari mungkin susahnya hidup, mungkin susahnya. In a good way, pelarian yang kalau kita lagi sedih gitu, kita dengerin musik, bisa jadi kita tambah sedih atau tambah senang gitu kan. Musik ya pelarian sih. Maksudnya if I feel kayak aduh perasaan gak enak nih, larinya pasti ke musik. Atau gue bikin musik. Atau mungkin gue habis mengalami satu episode yang dimana aduh anu banget dah, bikin stres lah. Gua salurinnya lewat bikin lagu atau main gitar gitu. Oke. By the way, selamat ya buat single terbarunya yang judul Rasa Asmara. Thank you. Boleh nggak diceritain sedikit lagu ini bercerita tentang apa sih Kak? Rasa Asmara itu ceritanya tentang satu pasangan yang sudah menjalin hubungan cukup lama. Bisa dibilang lama banget lah, tapi yang nggak ada masa depannya, tapi nggak bisa putus juga lah, kayak gitulah. Nah, jadi rasa asmaranya mulai memudar gitu, tapi yang nggak bisa putus, nggak bisa diapa-apain gitu, ya udah stuck aja di situ gitu. Ini pengalaman pribadi atau cerita orang? Puji Tuhan, cerita orang. Bukan pengalaman pribadi lu ya? Oh jangan sampai, jangan sampai loh. Ada berat banget. Iya kayaknya, soalnya teman gue itu stres gara-gara itu tuh sebenarnya. Jadi cerita orang, dan gue ngerasa kayak aduh kasihan banget ya teman gue. Ya udah bikin aja gitu. Jadi ya ada emang nyambung dari perkataan lu tadi, ada beberapa hal yang kadang dari obrolan aja bisa jadi lagu saking produktifnya lu kali ya. Iya pas waktu itu iya. Lagu ini dibuat kapan sih Kak? Baru-baru ini apa emang tabungan? Oh ini udah tabungan lama ini. Ini tabungan lama. Ini aduh 2017 mungkin Bang. 2017 gue udah tulis lagu ini, tapi masih bentuk voice note sama gitar. Ya bentukan voice note doang, dia gitaran sama nyanyi doang. Tapi itu kan ceritanya ya menurut gua agak tragis kali ya. Iya sih. Tragis perasaan lu saat ini cerita temen lu dijadiin lagu itu kayak gimana? Perasaan gua mah, yeay jadi lagu baru lagi sama.
Teman macam apa ini? Bukan, maksudnya ujung-ujungnya toh mereka putus juga dan ternyata putus itu jadi jalan yang terbaik buat mereka gitu. Jadi aku ya jadi lagu baru itu sudah putus juga lah gitu. Cuman di salah satu dari mereka masih merasakan impactnya gitu kayak aduh gua udah buang waktu gua bertahun-tahun ujung-ujungnya gini gitu bla bla perjuangan dia untuk mempertahankan gitu. Ya gitulah tapi lebih ke senang sih karena jadi satu lagu juga. Iya benar. Ya apa ya kadang ada titik menjadi sesuatu dari tragedi gitu. Iya betul. Nah ini di single yang ini kan lu ngehandle semuanya sendiri nih. Iya nggak sih? Mulai dari nulis lirik, bikin musik, produksi. Nah rasanya itu lebih puas atau malah capek lagi gue sendirian nih? Yang gue nggak sendiri banget ya bang ya. Gue tetap dibantuin sama gitaris. Jadi di Rasa Asmara ada isian melodi gitar. Gue kan nggak bisa ya. Gue nggak tahu mengapa bikin melodi kayak susah banget buat gue. Tapi jadi gue minta tolong teman gue, Kak Daigo namanya di Makassar untuk isiin gitarnya, isiin ritmenya juga sekalian gitu. Dan teman gue yang satu lagi si Nafi dia yang bantuin untuk ngerekamnya gitu loh bang. Recordingnya dan nambahin shaker, nambahin yang gambarin MIDI lah ibarat kata ya dia gitu. Tapi ini ini baru single ya. Ada kepikiran nggak sih lu mau bikin album nextnya atau? Kayaknya EP sih. EP. 4 lagu ya? 4 lagu lah. Nah kemarin kan pas lu tampil di Mendadak itu ada satu lagu yang lu bilang belum pernah rilis. Ingat gak sih? Lagunya melo banget. Iya. Jadi apa sih? Ini suka lagi. Ada 2 lagi bang, yang mana bang? Yang sebelum lagu terakhir? Sebelum lagu terakhir ya? Oh itu, aduh itu tuh. Yang mana ya itu? Gue lupa lagi. Gila, gue juga gak bisa ngejelasin itu lagunya. Dibilang belum rilis. Dan bakal jadi next single lu gitu-gitu. Dan itu bakal ada di EP yang ini? Kayaknya enggak. Itu akan jadi single sendiri sih kayaknya. Tapi ada beberapa yang pas di Mendadak kemarin itu yang gue bawain itu rata-rata nggak masuk EP sih kayaknya. Enggak ya? Itu kayaknya gue pengen jadiin single aja gitu. Oke. Berarti di produksi lagu ini lu juga nggak sendirian, dibantu sama teman-teman lu. Betul. Nah harapan lu dari lagu ini apa sih Kak? Kayak biar pendengar lu pas dengerin lagu lu ini jadi sadar kalau nerusin hubungan yang rumit atau harapan gue sih ya semoga lagu ini bisa membawa pencerahan lah ya. Apakah lanjut atau tidak gitu. Semoga diberikan kesadaran dikit lah kayak worth it gak sih orang ini untuk dipertahankan atau udahlah nggak apa-apa buang waktu 5 tahun tapi nggak sama-sama ya udah gitu. Nah pesan buat fans lu yang lagi ngerasain nasib yang sama kayak lagu lu? Cepat-cepat sadar aja sih. Kadang cepat sadar. Ya kembali lagi yang paling tahu kalian ya. Jadi dilihat lagi apakah orang itu worth it untuk dipertahankan atau udah lepas aja. Tuh. Jangan pikirin tapi kak sayang kak kita udah jalan berapa tahun kak gitu. Tabungan bersama udah gede. Bersama udah gede, udah ketemu orang tua. Tapi kalau emang udah pada dasarnya sudah nggak ada api passion itu udah nggak ada lagi ya untuk apa dipertahanin gitu. Tapi kalau memang enggak kak kayaknya orang ini worth it ya berarti harus berusaha untuk menumbuhkan passion itu lagi. Gitu. Dan gue yakin dia akan berubah kadang ada yang kayak gitu. Nah itu sudahlah itulah. Ya. Kalau udah muncul kata-kata itu kayaknya 30% nggak lanjut sih. 30% iya sih. Iya enggak 45 lah. 45% nggak lanjut sih. Hindari hubungan yang toksik. Ya, gitu. betul. Tapi harus berusaha supaya kita nggak toksik juga, Bang. Karena si itu toksik, tahu-taunya diri sendiri juga toksik gitu. Jadi berarti ya intinya ya sama-sama apa ya? Mawas diri, sadar diri. Kira-kira kapan EP lu bakal keluar nih Kak? Ini gue udah mulai menyusun planning nih. Gue udah mulai menyusun planning. Target tahun depan. Tahun depan. Bukan akhir tahun ini ya? Bukan akhir tahun. Kalau akhir tahun kayaknya terlalu. Dan weekend kemarin lu main di Pespor.
perasaan lu bisa tampil di festival besar itu kayak gimana? Waduh, seneng banget sih, seneng banget. Sampai gemetaran pas ditelepon sama Mbak Enda, gue gemetaran. Gimana kronologinya, ceritanya? Itu dadakan sih, dadakan banget. Mbak Enda nelpon kayak, Yuka mau nggak main di Pesta Pora di booth Earhouse? Ih, mau banget Mbak, gitu. Udah tutup telepon langsung gemetaran, tanganku anjir gitu. Main di Pespor gua gitu, ini pertama kali loh gitu. Bawain lagu-lagu sendiri lagi gitu. Jadi ya, senang banget lah. Tapi seru acaranya? Seru. Seru ya? Seru. Diserukan juga. Ada nggak sih momen lu pas banget nih gue mau nonton ini lagi, gue main di Vesper, lu nonton saat itu siapa? Waktu itu gue pengen nonton semua yang ada di Paguyuban Surf Crowd. Gue pengen banget nonton. Gue salah satunya Kelelawar Malam kalau nggak salah di hari kedua ya. Salah satunya itu. Cuman ya cancel, berarti belum rezeki gitu. Next mungkin bisa nonton lagi lah ya. Next mungkin bisa nonton. Oke, terima kasih Yuka atas ngobrol-ngobrolnya. Aku yang makasih, terima kasih. Sukses juga buat perjalanan karirnya. Amin. Bisa singlenya bisa apa ya? Bisa didengarkan banyak orang, bisa dengerin di mana aja nih single. Di semua platform apa ya? Apa sih dibilangnya DSP ya? Di semua DSP udah bisa didengerin sekarang. Udah bisa didengerin. Yes. Tunggu IP-nya ya secepatnya ya. Amin, doain lancar. Udah main-main ke kantor Ketek Close, sampai jumpa lagi Yuka. Dadah. Dadah.